Wede. Dan juga kepada seluruh jajaran manajemen sekolah Alam Al-Faza. Dan jangan lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber yang terhormat. Ada dari Rumah Sakit Melia, ada Dr. Fajar Abdul Latif, ya, mohon tepuk tangannya. Lalu ada Dr. Sally Gloria Lengkong Mas, betul gak tuh? Dan juga beserta jajarannya. Juga narasumber dari Natura Dental Clinic, iya, ada Dr. Gigi Mimirianti beserta tim. Boleh tepuk tangan juga, selamat datang Ibu. Dan kepada tim Puskesmas Cisalak Pasar. Nah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya dalam acara Festival Kesehatan ini. Dan jangan lupa, kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor. Alhamdulillah sponsornya banyak nih ya, luar biasa tim panitia ya. Ada dari Rumah Sakit Melia, Rumah Sakit HGA, Puskesmas Cisalak Pasar, PMI Depok, Natura Dental Clinic, Optik Kita, Mambuca, Salam Aid, Dial Kitchen and Bakery, Ladaza, Laktasi, Roskui, aduh banyak ya Bu. Biru Stationery dan Klinik Pratama EBHC. Boleh tepuk tangan untuk para sponsor kita yang luar biasa, Masya Allah. Oke, nah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita berdiri bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Dan kita berdiri dulu ya. Gimana Bapak, apakah sudah siap? Kita bernyanyi bersama Indonesia Raya. Apa gak usah pakai sound? Kita oke? Gimana? Langsung aja ya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan spesial dari siswa-siswi
Selanjutnya agar acara ini diberikan kelancaran dan penuh keberkahan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa ini akan dipandu oleh Bapak Yoga. Oke, sudah Pak. Boleh kepada Bapak Yoga kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله يفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Baik. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Festival Kesehatan Sekolah Alam Al-Faza, yaitu ada Ibu Nur Sabrina. Kepada Ibu Nur Sabrina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Anak Lestari Ibu Asri, Kepala Unit serta jajaran manajemen dan guru sekolah alam Al-Faza, serta para narasumber, Dr. Seli, Dr. Faza, Dr. Marisa, Dr. Mir, dan tim khusus Masyarakat dan beserta siswa-siswa dan siswi sekolah alam Al-Faza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara festival kesehatan sekolah alam Al-Faza. Salawat serta salam semoga
senantiasa tercurah kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul di acara festival kesehatan yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sejak dini. Kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani gaya hidup yang seimbang, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta membangun kebiasaan baik yang akan berdampak positif bagi kehidupan kita ke depan. Kami sangat mengapresiasi peran serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, mulai dari teman-teman panitia, manajemen, para guru, PGA, serta narasumber, orang tua, dan para sponsorship. Dan juga untuk siswa-siswa yang sudah mengikuti acara festival kesehatan ini. Semoga acara ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tapi juga menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita jadikan festival kesehatan ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ketahanan, dan kekuatan terus untuk berbuat kebaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Sabrina atas sambutan dan semangatnya dalam menyelenggarakan acara ini. Terlihat sekali semangatnya ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Ilmu Bestari, yaitu Ibu Asri Ismayanti SSI. Kepada Ibu Asri kami persilakan. Cek satu dua tiga. Cek persilakan. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalamu bihuda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kulli wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini alhamdulillah kita diberikan cuaca yang mendukung. Semesta mestakum ya. Mudah-mudahan sampai nanti akhir acara Allah memberikan keberkahan dengan cuaca yang sejuk, nyaman, dan tenang. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Qudwasana Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin, dan kepada kita semua yang insya Allah menjadi penerusnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang saya hormati bunda-bunda komite, ketua komite TK, Bu Priska beserta jajarannya, Bun Ira Ayesaswita beserta jajarannya, lalu Ibu Suheni Suhana beserta jajarannya, serta rekan-rekan semua Korlas yang sudah terlibat dalam acara ini. Dan yang paling wabil khusus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Panitia acara ini atas terselenggaranya acara Festival Kesehatan pada hari ini. Sungguh apresiasi yang sangat luar biasa kami berikan, kami haturkan atas ide dan gagasan terselenggaranya acara ini. Mulai dari persiapan, lobi-lobi, sampai pada hari ini kita kehadiran banyak sekali narasumber, yaitu dari Rumah Sakit Melia. Selamat datang di Sekolah Alam Al-Faza. Ibu dari Natura Denta juga terima kasih atas kehadirannya, serta Ibu Burma dari Puskesmas Kecamatan Cisalam Pasar. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas dedikasi, loyalitas, dan totalitas dari bunda-bunda komite Sekolah Alam Al-Faza. Tepuk tangan.
untuk TK dan kelas rendah, lalu untuk 5-6 nanti akan ada masa-masa pubertas, dan yang nanti untuk SMP ada sex education. Semuanya itu pasti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi tolong teman-teman nanti menyaksikan dan menyimak dengan seksama dan dalam tempo yang tepat. Oke, yang terakhir mungkin Bu Asri ingin memberikan pantun. Ini nyontek semalaman mikir pantunnya kayak apa gitu ya. Tapi ini nyontek, beneran nyontek ya, karena nggak bisa bikin. Saya contek dulu. Bersih dan rapi itu tradisi. Karena pasti bermanfaat. Konsumsilah makan minum bernutrisi. Biar badan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, ayo bunda dan narasumber serta anak-anakku sekalian, mudah-mudahan festival kesehatan ini menjadi langkah kecil kita untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia bahwa anak-anak kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, ada yang diabetes masih kecil, haus cuci darah masih kecil, ada yang obesitas, ada yang gangguan mental, fisik dan lain-lainnya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan mudah-mudahan festival kesehatan hari ini menjadi langkah kecil kita untuk memberikan kontribusi yang bermakna untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri atas sambutan dan dukungannya untuk acara ini. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan, maka kita telah menyelesaikan bagian awal dari acara festival kesehatan ini. Ada banyak rangkaian acara menarik yang telah kami persiapkan. Mari kita ikuti bersama dengan penuh semangat. Nah, boleh ya kita mengucapkan terima kasih kembali nih kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini. Ada dari Rumah Sakit Media, Rumah Sakit HGA, Puskesmas Cisalak Pasar, TNI Depok, Natura Dental Klinik, Optikita, Mambuca, Salam E, dan H&M Bakery, Ladaza, Latasip, Rostui, Dudu Stationery, dan Klinik Pratama MBHC. Boleh ya tepuk tangan yang untuk sponsor. Akhir kata, saya Friska Eva Satriani mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama kami di Festival Kesehatan Sekolah Alam Al-Faza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para narasumber dan siswa-siswi nanti akan dibantu ke kelas ya sama PJ-nya, mana nih para PJ. Yang di sini nanti kelas 456. Dan buat adik-adik ya, ini nanti di sana ada bazar makanan sehat. Boleh nanti pas jam istirahat jajan-jajan di sana ya. Oke, kalau gitu bunda-bunda panitia boleh dibantu untuk para narasumber ke ruangan yang telah dipersiapkan. Adik-adik kelas 456 di sini, yang TK udah dingin ya, gitu.
Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. 3 2 1. Cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 percobaan. Cek 1 2. Cek. Turun. Cek. Cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 percobaan. Oke. Cek 1 2. Cek 1 2 3. Jangan di situ, geseran ke sini. Cek 1 2. Jangan awas kesenggol. Sini. Di apa ini Pak? Dengan minggir yang satunya lagi. Yang kita lagi Pak. Ada catatannya pokoknya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 1 2. 1 2 ya pakai ini. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2 3 percobaan. Cek 1 2 1 2 cek. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adit atau biasa disebut kita panggil Dokter Fajar. Baik. Oh, Kakak Fajar, Kakak Dokter Fajar gitu kali ya. Oke, beliau adalah seorang dokter yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Melia. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman internship ya, baik di rumah sakit di daerah maupun di beberapa tempat lainnya di Jakarta. Beliau ini lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Jakarta dan saat ini aktif sebagai dokter di Rumah Sakit Melia. Baik, kalau begitu langsung saja kita panggil Dokter Fajar untuk maju ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Cek satu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari semua hari ini? Oke, tetap semangat ya. Perkenalkan ya, tadi kan sudah diperkenalkan nama kakak Dr. Fajar Abdul Latif. Di sini kita akan belajar mengenai bahaya dari pornografi gitu. Di sini udah tahu apa arti dari pornografi sendiri? Ada yang tahu? Ya tahu. Oke, kita belajar ya dari sini ya. Oke. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Di sini tentang bahaya pornografi. Next slide. Tadi kan teman-teman masih belum tahu ya apa itu pornografi. Nah, untuk pornografi sendiri, untuk pengertiannya itu merupakan adalah suatu gambar sketsa, ilustrasi atau foto, dia tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat ke konten kecabulan atau eksploitasi seksual. Nah, dia itu melanggar norma kesosialan dalam masyarakat. Jadi pornografi itu banyak bentuknya ya. Dia bisa tulisan, bisa suara, bisa gambar, bisa kartun gitu. Yang dia intinya itu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Gitu. Itu merupakan pornografi. Nah, dari pornografi sendiri kita harus tahu nih sumber-sumbernya dari mana. Dia tuh dari banyak jenis, seperti yang tadi dicontohkan dari definisinya. Dia bisa berasal dari film, bisa berasal dari iklan di TV, bisa berasal dari majalah dewasa, bisa berasal dari video klip. Di sini masih banyak yang suka buka YouTube atau suka buka video, banyak ya. Nah itu juga harus hati-hati karena salah satu bisa juga dari video klip, website, media sosial atau bahkan dari games gitu. Banyak yang suka main games. Oke, nah di situ juga harus hati-hati ya. Kalau misalkan dia ada konten-konten yang unsurnya ke pornografi. Nah, untuk pornografi ini memang musuhnya harus sedang menyerang. Di sini untuk pornografi sendiri dia meningkat dari dekade ke dekade. Untuk dekade
dekade yang lalu jumlahnya itu hanya sedikit, tapi makin kesini untuk jumlah pornografi itu makin meningkat gitu. Nah, jadi kita harus waspada terhadap bahaya dari pornografi tersebut. Nah, kenapa untuk saat ini pornografi ini makin banyak dibandingkan waktu-waktu lalu? Karena itu yang pertama itu mudah diakses. Untuk teman-teman semua, ada semua ini sekarang kan punya HP, punya alat komunikasi yang bisa buat searching kan. Nah, itu juga berkaitan dari salah satu faktor kenapa pornografi ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya itu mudah diakses, terus mudah terjangkau juga. Dia juga sudah tidak lagi kerahasiaan, lebih gampang bisa pakai istilahnya cara untuk merahasiakan ID kita, jadi kita bisa buka. Terus yang selanjutnya juga itu agresif gitu. Jadi banyak sekarang konten pornografi di media sosial. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah terkena atau misalkan sudah kecanduan pornografi, apa dampaknya? Ini yang bahaya makanya. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua harus tahu bahaya dari pornografi tersebut. Yang pertama itu kecanduan. Jadi pada saat seseorang itu selalu membuka konten pornografi, dia lama-lama akan kecanduan dari konten pornografi tersebut. Nah, dan kecanduan pornografi itu lebih bahaya dibanding kecanduan narkoba. Karena kenapa? Kalau misalkan pecandu narkoba itu hanya 3 bagian otak yang terkena, sedangkan pecandu pornografi itu ada 5 bagian otak yang terkena. Nah, jadi kalau misalkan sering buka konten pornografi, bagian 5 otak ini akan terkena dan akan menjadi masalah nantinya. Gitu. Apa aja sih bagian-bagiannya? Kita lihat ya. Ini untuk tahapannya dulu, tahapan proses kecanduan. Yang pertama itu bisa aja adik-adik semua itu tidak sengaja atau melihat konten pornografi, jadi merasa tidak nyaman, terus penasaran pengen lihat gitu. Lama-kelamaan, nah ini akan ada pelepasan hormon, namanya hormon dopamin di otak. Dia itu fungsinya untuk mengakibatkan kecanduan. Saat sudah terjadi pelepasan hormon dopamin dan ada kecanduan, lama-kelamaan akan tidak peka lagi. Jadi makin lama makin tingkat tuh peningkatan dari level hormonnya. Misalkan dari sedikit jadi makin panjang. Nah, lama-kelamaan yang paling berbahaya atau yang paling ditakutkan itu adalah kita melakukan aksi tersebut terhadap teman kita atau keluarga kita, itu yang bahaya. Makanya jadi kalau misalkan sudah kecanduan, lama-lama yang paling ditakutkan itu atau yang paling bahaya kita melakukan itu kepada orang di sekitar kita. Gitu. Nah, tadi kan kita lihat ya, kalau misalkan pornografi itu mengganggu 5 bagian otak. Nah, yang pertama itu ada namanya orbitofrontal. Bagian ini yaitu mengatur nilai dan moral. Jadi saat orang-orang yang kecanduan pornografi dan kerusakan di bagian orbitofrontal cortex ini akan mengganggu moral mereka. Jadi nanti takutnya kalau misalkan sudah lama-lama kita sudah tidak bermoral lagi, jadi sudah tidak peduli dengan sekitar. Gitu. Selanjutnya ada namanya insula hippocampus. Di sini juga dia fungsinya untuk memproses memori serta beberapa emosi dasar. Jadi lama-lama kalau misalkan terganggu juga emosi kita juga jadi terganggu. Gitu. Itu bagian yang kedua otak. Lalu selanjutnya ada namanya gyrus stimulating. Dia ini berfungsi untuk juga emosi dan perilaku agresif. Jadi orang-orang yang kecanduan bahaya pornografi dan terjadi kerusakan di bagian gyrus stimulating ini, emosinya nanti tidak stabil. Emosi tidak stabil, terus jadi perilaku agresif, itu yang bisa terjadi. Lalu yang keempat ada namanya nucleus accumbens. Nah, disinilah tempat terjadinya pelepasan hormon dopamin. Nanti kalau misalkan terus-terusan, jadi bisa terjadi kecanduan di otak dan terjadi kerusakan di otak. Contohnya yang bawah ada gambaran misalkan terjadi kerusakan di otak. Kalau misalkan lama-lama dia sampai kejadian dari pornografi tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya ada namanya cerebellum atau dibilang otak kecil. Nah, di sini juga untuk pemeliharaan pergerakan keseimbangan pada orang-orang yang kecanduan pornografi pun bagian cerebellumnya bisa terganggu. Jadi bisa ada gangguan keseimbangan atau misalnya gangguan pemeliharaan gerakan. Nah, bahkan pada orang-orang yang terjadi kecanduan pornografi, dia bisa mengganggu sistem saraf. Nah, sistem saraf dari otak itu bisa terganggu.
Di sini orang yang mengalami kecanduan menonton film porno akan mengakibatkan perubahan konstan pada neurotransmitter, yaitu hormon yang berperan dalam mempengaruhi sikap, perilaku, dan emosi seseorang. Oke. Lalu yang tadi saya bilang ini juga ada dopamin dan serotonin yang mengganggu, yang mengakibatkan kecanduan dan mengubah perilaku kita nanti di masyarakat. Nah, ini oksitosin juga itu dia menunjukkan hormon oksitosin bekerja secara terus-menerus, sehingga saat mengakses pornografi hormon itu menimbulkan ikatan batin antara orang dan aktivitasnya. Di sini kalau misalkan nanti lama-lama jadi terganggu juga. Nah, yang kedua tadi kan yang pertama itu kalau misalkan datang dari pornografi itu ada gangguan di otak ya, ada 5 bagian otak yang terganggu. Yang kedua itu orang-orang yang kecanduan pornografi dia pasti akan berpikir terus-terusan berpikir mengenai seks gitu. Jadi pikirannya tentang seks, nah itu yang bahaya juga gitu. Dan yang ketiga, nah ini kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan untuk kecanduan pornografi ada gangguan di otak, gangguan emosi, gangguan perilaku, akhirnya akan merusak hubungan dengan lingkungan. Jadi saling bertengkar, sering emosian gitu. Jadi dengan lingkungan itu nggak ada baik-baiknya. Gitu. Selanjutnya ada hilang konsentrasi. Pada orang-orang yang kecanduan pornografi juga akan mengakibatkan hilang konsentrasi. Akibatnya saat kita belajar kita nggak fokus, nilai kita turun gitu. Itu juga diakibatkan oleh salah satunya itu kecanduan dari pornografi tersebut karena gangguan di otak tersebut. Gitu. Dan yang kelima itu berkurangnya mengambil keputusan. Jadi kita nggak tahu nih, oh ini benar atau salah, oh ini kita pilih yang mana gitu. Jadi pada orang-orang yang menjadi pornografi pun dia akan sulit mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami, bagaimana cara untuk berhenti untuk yang sudah kecanduan pornografi. Nah, untuk berhenti, yang pertama, yang paling penting jangan tonton lagi, bangun. Yang paling penting jangan tonton lagi konten pornografi tersebut. Ya. Yang kedua, cari kegiatan positif. Di sini biasanya pada main game boleh, tapi lihat gamenya ada konten pornografi atau tidak. Kalau misalkan nggak ada boleh, tapi kalau ada harus dihapus, nggak boleh. Ada yang suka main bola? Oke, bisa main bola. Ada yang suka gambar atau melukis? Nah, itu bisa juga. Jadi kita harus cari kegiatan-kegiatan positif gitu, agar kita terlupa dengan konten pornografi tersebut. Bisa kegiatan melukis, main bola, atau misalkan hal lain yang beraktivitas positif ya. Yang ketiga, berinteraksi dengan keluarga. Jadi kita minta dukungan keluarga kita agar kalau misalkan kita kalau misalkan kita bertemu dengan keluarga, akrab dengan keluarga, dekat dengan ibu, dengan ayah, itu kita bisa lepas dari konten pornografi tersebut. Gitu. Yang keempat, yang paling penting juga harus berkomitmen. Jadi kita harus percaya pada diri kita nggak bakal buka lagi konten pornografi tersebut. Adik-adik ngerti ya, harus berkomitmen, nggak boleh buka konten pornografi. Dan yang terakhir, perbanyak ibadah. Sini sudah sholat waktunya pada bagus semuanya, rajin ya. Oke. Jadi dengan memperbanyak ibadah pun kita bisa mengurangi atau misalkan kita bisa menghindari dari konten pornografi tersebut. Gitu. Jadi agar bahaya pornografinya itu tidak berlanjut terus menerus. Dan selanjutnya, yang paling penting juga, kalau misalkan memang belum pernah atau misalkan belum pernah terpapar konten pornografi, kita harus mencegah agar tidak terjerumus ke sana. Bagaimana kita mengontrol diri kita terhadap pornografi? Yang pertama itu kita harus menundukkan pandangan. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu atau misalkan melihat atau nggak sengaja ketemu konten pornografi, kita harus langsung menundukkan pandangan dan harus close atau misalkan kita tutup konten tersebut. Jadi kita tutup agar jangan dilihat selanjutnya terus menerus gitu. Dan ini yang juga penting. Kalau misalkan yang suka main games, yang suka main game itu harus lihat games itu sesuai dengan nanti usia. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita download di Play Store ada tuh kayak usia berapa gitu. Nah itu harus sesuai gitu. Gak boleh untuk usia dewasa. Karena kalau misalkan untuk game usia dewasa
biasanya memang ada konten pornografinya gitu, walaupun kayak cuma gambar kartun atau apa itu berbahaya juga, nanti lama-kelamaan makin mencari sehingga terdampak ke otaknya gitu. Selanjutnya kita juga harus memilih konten yang positif. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik semua tuh harus lebih pintar memilih konten-konten positif. Jadi kalau misalkan kayak buka YouTube, buka games yang berkonten positif gitu. Terus juga tadi harus smart searching. Jadi kita harus pintar memilih. Kita pintar untuk memilih kebutuhan kita. Kalau misalkan untuk belajar atau apa kita cari di Google nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita di Google itu mencari tentang konten pornografi. Gitu. Lalu selanjutnya itu juga tadi kategori aplikasi sesuai dengan di downloadnya. Jadi sesuai usianya dia, sesuai ratingnya dia gitu. Nah, yang paling penting jadi apa teman-teman, harus stop pornografi gitu. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman, buat kita ya. Oke. Oke, jadi ada yang mau nanya boleh atau gimana? Oke, sebelum kita kasih pertanyaan, kita mau bikin game dulu. Boleh. Oke, teman-teman, Oke, sekarang kita mau buka sesi tanya jawab. Tapi simpan dulu pertanyaannya. Sekarang kakak mau ajak teman-teman bermain sedikit ya. Tapi mainnya ini harus jujur nih, ya. Harus jujur. Sekarang semua bisa tutup matanya. Merem, oke. Merem ya. Sekarang semuanya harus merem. Ini angka berapa? Loh, kok tahu ini angka 5 berarti belum merem dong. Oke. Merem dulu ya, merem. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Kok kamu tahu ini udah merem belum sih? Udah, oke. Kok kakak percaya ya? Pokoknya semuanya merem. Nah, sekarang ayo nih ada yang di ujung belum merem ini. Merem ya. Kuncinya harus jawab pertanyaan dengan jujur. Peraturannya, 1, tidak boleh membuka mata. 2, jawab jujur dengan tunjuk tangan. Ya, ada 2 syarat ya. Sekarang tutup mata dulu. Oke. Jawab dengan jujur. Pertanyaan pertama. Siapa di sini yang sudah punya handphone sendiri? Oke.
perlu dijaga ya. Salah satunya dengan tidak mengkonsumsi konten porno. Tuh, seperti yang tadi kakak dokter bilang ya. Kenapa? Karena otak yang sudah kecanduan pornografi tadi kalau kata dokter itu bahaya rusaknya melebihi rusaknya otak yang kecanduan narkoba. Serem nggak? Bahkan di beberapa penelitian menyebutkan bahwa otak yang kecanduan pornografi itu seperti otak yang habis kecelakaan. Serem nggak? Kira-kira Allah suka nggak kalau otak yang udah dititipkan kita rusak? Kira-kira Allah suka nggak? Mau nggak janji jadi anak yang menjaga otak? Mau nggak janji tidak mengkonsumsi pornografi lagi? Siapa di sini yang mau menjaga otak ciptaan Allah? Masya Allah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Sekarang dibuka sesi pertanyaan ya. Pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Nanti kalau bunda-bunda atau ibu mau bertanya juga diperbolehkan ya. Siapa di sini yang mau bertanya? Uang? Kenzi? Mau? Oke. Kepada Kenzi dipersilakan. Orangnya tanpa tahu dari sejarah. Apa ya kalau itu melingkar? Belum. Padahal dari masih Beri tepuk tangan dulu buat Kenzi. Ada lagi yang mau tanya? Oke, Oci. Ayo Oci, silakan. Main di Roblox boleh gak? Roblox. Ada lagi yang mau tanya? Oke, disimpan dulu ya, 2 pertanyaan dulu ya. Silakan disimpan baik-baik jawaban dari kakak dokter. Silakan, kakak remaja. Terima kasih. Sebetulnya Kenzi sama Dan Oci. Kenzi dan Oci, terima kasih pertanyaannya. Bagus-bagus semua ya pertanyaannya ya. Yang pertama mungkin kakak dokter jawab dulu ya pertanyaan dari Kenzi. Iya, oke. Jadi kalau misalkan Kenzi kan tanya nih, kenapa sekarang pornografi meningkat ya gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, kenapa meningkat? Karena untuk saat ini, kenapa pornografi itu meningkat? Untuk saat ini itu konten pornografi sangat banyak. Nah, udah gitu kita aksesnya itu lebih mudah gitu. Kita kalau misalkan punya internet, punya akses HP itu kan gampang tuh, tinggal cari gitu. Kenapa makanya konten pornografi meningkat? Karena akses lebih mudah didapatkan dan kontennya sendiri makin banyak dari tahun ke tahun gitu. Makanya jadi teman-teman atau adik-adik semua ini harus bisa menjaga diri yang tadi saya bilang ya. Nggak boleh kalau misalkan sudah ada memang pas lagi kita muncul konten pornografi, kita langsung harus close, kita ganti konten yang positif gitu. Karena saat ini memang sangat mudah untuk mengakses konten pornografi tersebut. Jadi akibatnya ya itulah, makanya jadi untuk konten pornografi makin lama makin meningkat gitu. Itu ya Kenzi ya. Bagaimana Kenzi? Ya. Kenapa? DeviantArt ya. Nah di situ juga mungkin banyak gambar-gambar ya kalau DeviantArt itu ya. Nah itu juga kalau misalkan gambarnya udah mencantum pornografi harus di close, harus ganti konten yang positif, nggak boleh. Atau misalkan kita nggak sengaja lihat gambar, kita harus menundukkan kepala dan nggak boleh kita terus menerus. Oke Kenzi? Bagaimana Kenzi? Oke. Kalau oke, coba acungkan jempolnya, oke? Oke. Tepuk tangan dulu. Kenzi dan kakak dokter. Lanjut ke pertanyaan kedua dong.
pertanyaan dari Oci ya. Roblox boleh apa enggak ya? Ini Oci ya. Kalau Roblox itu tidak mengandung konten pornografi dan sesuai usia boleh. Tapi tetap ya, kalau games itu harus dibatasi, jangan terlalu lama gitu. Karena kalau misalkan makin lama makin lihat HP juga nggak bagus nanti. Gitu. Jadi harus ada batasan sesuai dengan usianya. Oke? Gimana Oci? Apakah sudah terjawab? Oke. Tadi apa kata Bapak Dokter? Boleh main game sesuai usia atau umur bayi. Oke, dan waktunya juga harus sesuai dengan usia ya. Jadi kalau misalkan anak-anak ada berapa jam seperti itu, nggak boleh lebih dari waktu tersebut gitu. Baik. Dok, ini kayaknya udah ada yang mau tanya dari lagi. Siapa tadi yang mau tanya atau mau mana? Sekarang disimpan dulu katanya. Kakak hitung sampai 3. Nanti kakak pilih 2 orang penanya cepet-cepetan ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Belum. 1, 2, tikus. Kok tikus tepuk tangan? Kalau tidak baru tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah banyak banget. Ini buat yang mana 2 orang Dok? Ini 1 sampai ini yang oke. Sebutin nama, kelas, terus pertanyaannya apa? Azik. Boleh ngapain dulu? Sholat boleh gak? Kecanduan sholat boleh gak? Oke, kalau kecanduan sholat boleh apa enggak ya? Kita tanya dulu ya. Oke, terima kasih Alwi. Tepuk tangan dulu deh buat Alwi yang udah tadi bertanya ke depan. Oke, tadi siapa? Oke, maju. Nama, kelas berapa? Terus mau bertanya apa? Siapa namanya? Mama, silakan duduk. Mau nanya apa nih Mama? Kenapa pemerintah gak hapus pornografi? Silakan. Kenapa pemerintah gak hapus pornografi? Oh, pertanyaannya bagus sekali ya. Luar biasa, beri tepuk tangan. Keren banget nih pertanyaannya ya. Kamu gak ada anak SMA kayak gitu ya? Iya, luar biasa. Anak sekolah alat apa dan tepuk tangan dulu dong. Pertanyaannya bagus banget ya. Boleh dong, silakan langsung jawab. Oke. Oke, Kak Jumit jawab dulu ya pertanyaan Azi ya. Tadi kan pertanyaannya kalau kecanduan sholat boleh atau tidak? Boleh, kalau kecanduan sholat tapi asal sesuai dengan hukumnya ya. Maksudnya jangan kalau misalkan sholat maghrib jadi 4 rakaat kan nggak boleh gitu. Jadi kalau maghrib tetap 3 rakaat. Tapi kalau misalkan kecanduan yang rajin sholatnya itu bagus gitu. Asal sesuai dengan hukumnya, gitu ya. Terus untuk yang pertanyaan Umar ya, bagus banget ya. Kenapa pemerintah nggak hapus pornografi ya? Nah, di sini mungkin agak sulit pertanyaannya, tapi mungkin saya coba jawab sebaik mungkin ya. Karena ini, pemerintah sebenarnya sudah membatasi. Jadi kalau misalkan untuk pornografi tersebut atau misalkan konten yang mengarah ke arah pornografi ada rentang usia, makanya dibatasi sesuai usia. Jadi kalau misalkan kita lihat TV atau misalkan lihat dari games tadi kan ada rentang usia tuh 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Nah, harus disesuaikan dengan itu. Mungkin itu upaya pemerintah untuk mencegah pornografi. Kalau misalkan untuk menghapus, mungkin memang belum semua gitu. Karena memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena untuk konten game sendiri itu kan peminatnya banyak gitu. Jadi mungkin agak sulit kalau misalkan untuk kita menghapus semua. Makanya jadi yang harus kita lakukan adalah bermain atau melihat film atau misalkan bermain game sesuai dengan usianya. Paling yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan kalau misalkan kita sudah mengarah ke konten pornografi, ya tadi kita harus close dan kita harus main sesuai dengan usia kita. Gitu. Kita sesuai dengan games usia kita. Kita nonton film sesuai usia kita kayak gitu. Kalau untuk menghapus semua memang agak sulit, tapi sudah diupayakan. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat di TV banyak gambar blue atau misalkan
Aduh, ada apa? Ini apa? Oke. Ini bahayanya. Pornografi ada obat khusus. Oh, oke. Obat khusus buat pornografi ya. Oke. Hari ya. Oke, makasih ya pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Bagus banget ini. Iya. Luar biasa Tadi ya. siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Jadi, tidak akan dulu ya. Sebut nama, kelas pertanyaannya apa ya? Langsung. Namanya siapa? Ayam Atis. Kelas berapa sekarang? 4 tuh. Oke, nah, pertanyaannya. Cara ngebuat game-game ses di Play Store. Kenapa? Cara ngebuat game-game ses di Play Store. Oke, cara blokir game di Play Store ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. 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 Tepuk satu. Oke, kita simak dulu jawaban dari anak dokter ya. Silakan. Oke, pertama ini dari Ari ya? Aris. Aris ya? Oke, Aris tanya. Ari. Oke, tadi tanya ya, adanya obat khusus untuk pornografi gitu ya? Oke, kalau misalkan untuk obat khusus pornografi sebenarnya tidak ada. Makanya udah gitu, kalau misalkan pornografi kita tadi tahu sendiri ada berapa bagian otak yang dirusak? 5 ya. Nah, kalau otak sendiri saat otak itu sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki. Gitu. Jadi untuk obat pornografi itu tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah mencegah agar kita tidak kecanduan pornografi. Karena otak sendiri kalau misalkan dia dasar sama otak itu sudah rusak, itu tidak bisa diperbaiki. Dia sel-sel yang kalau misalkan mati itu tidak bisa diperbaiki. Makanya oleh karena itu lebih baik mencegah. Jadi oleh karena itu adik-adik semua harus nggak boleh sama sekali menonton konten pornografi karena konten pornografi sendiri obat khususnya itu tidak ada. Oke? Oke. Yang kedua pertanyaan dari Azan ya. Nah, dari Azan gimana cara blokir game di Play Store? Seperti itu kan? Oke. Kalau game sendiri sebenarnya untuk diblokir di Play Store itu peraturan dari pemerintah ya. Kalau misalkan kita mungkin yang kita bisa cegah, nggak boleh download game. Kalau misalkan nggak sesuai dengan usia kita, itu yang paling penting. Atau kalau misalkan mau kita sama sekali nggak boleh download dari Play Store sendiri, atau mungkin Play Store sendiri dihapus, kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah blokir, itu mungkin ketentuan dari pemerintah. Oke Azan? Azan? Gimana Azan? Apakah sudah terjawab? Oke? Oke? Kasih jempol dulu buat dokternya. Oke. Gimana teman-teman udah terjawab semua buat pertanyaannya? Oke. Nah, kalau tadi kan teman-teman sudah bertanya nih ya. Nah, kakak punya hadiah buat 6 orang yang tadi sudah bertanya. Ya. Coba tadi ada bertanya tunjuk tangan. Yang udah bertanya tunjuk tangan. 2 orang tadi. Nanti kita ada berbagi hadiah ya. Oke, tapi yang belum dapat hadiah jangan sedih karena kita masih punya hadiah nih. Hadiahnya adalah jawab pertanyaan dari dokter. Oke. Tadi siapa yang dapat hadiah? Tunjuk tangan. Yang udah bertanya siapa tadi? 2 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi siapa? Kenzi ya? Oke, ada 6 orang. Nanti ada 6 orang, jangan jawab dulu ya. Akan boleh jawab tapi nggak dapat hadiah lagi. Ya, oke. Tapi sebelumnya, saya minta waktu 5 menit dulu nih buat teman-teman. Kita main tebak-tebakan lagi ya. Sebentar. Kita minta Umar sini, Umar maju ke depan boleh? Sama Oci sini, Umar sama Oci. Kita mau praktek ya, supaya teman-teman ingat terus nih. Nanti teman-teman
Lagi ya. Wah, seru banget nih YouTube-nya. Wah, aku mau lupa mandi, apa lupa belajar, aku sampai lupa ngapa-ngapain. Boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Satu lagi ya. Sini yuk. Kita nonton bareng-bareng yuk. Yuk, mau nggak? Nggak boleh. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Teman-teman udah bisa identifikasi nih apa aja hal yang boleh dan hal yang tidak boleh. Nah, sekarang siap-siap jawab pertanyaan dari kakak dokter. Akan ada hadiah menarik buat teman-teman yang bisa menjawab dengan benar. Oke. Siap-siap ya. Ini Siap-siap. kita mulai dari pertanyaan yang paling gampang dulu. Yang tadi kakak dokter presentasikan. Yang tadi kakak dokter jelaskan ya. Siap semuanya? Empat dulu. Oke. Udah siap semuanya? Nanti yang paling cepat yang mana ya? Oke. Ini pertanyaan yang paling mudah. Siap ya? Ada berapa bagian otak yang rusak akibat pornografi? Jangan gaduh, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Sebutkan nama, kelas berapa, terus sebutkan jawabannya. Oke, betul. Oke, sekali. Yang lain semangat tunjuk tangannya. Oke. Tapi jangan jawab dulu ya. Nah, peraturannya angkat tangan dulu baru jawab pertanyaan, oke? Oke. Oke, sekarang Pertanyaan selanjutnya. Belum. Pertanyaan selanjutnya. pertanyaan selanjutnya kita tingkatkan ya. Oke. Ini apa yang harus dilakukan agar terhindar dari pornografi? Baik. Ulangi. Semuanya dulu. Satu. Dua. Apa yang harus apa yang harus dilakukan agar terhindar dari pornografi? Yang belakang ya dong ya. Aku suka yang belakangnya. Yang maju saya sini. Sebutkan nama, kelas, dan jawabannya apa? Dari mana? Oh, di situ. Oke. Sofia, Empat deh. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari konten pornografi? Rajin beribadah, tidak sering menonton. Ada lagi? Terus ada lagi? Komitmen kurang tepat. Kita cari yang lain. Terima kasih Ami. Ulangi ya. Iya, kita ulangi Cepat-cepat ya. ya. Tadi bukan tempat jawabannya. Yang tepat ya. Ada lima atau berapa ya, Dok, ya? Kita sebutin tiga atau empat. Oke. Sebentar, cepat-cepat ya. Yang benar hadiah jangan tunjuk tangan lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Siapa tadi? Yang mana Dok? Tadi Dok, yang mana? Nama aku Salma dari kelas 6. Melakukan kegiatan yang positif. Oke. Ya.
Oke, oke. Menjaga pandangan, oke. Saling beribadah, Ya, oke. melakukan kegiatan positif, Oke, saling mengedukasi orang tua. oke. Ya, cukup Bapak. Oke. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada 3 ya dokter ya? Sudah. Oke. Berarti sudah ada berapa orang tadi yang dapat hadiah? Coba kesimpulannya. Boleh maju dulu ke depan. Ada Kenzi, boleh kita maju dulu. Ada Umar, Syahdan, Azam. Tadi Azam mana Azam? Azam ini Azam. Kakak tadi ya, sama Pak. Kurang satu lagi. Nah, ini ada pertanyaan combo nih dari dokter. Duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Simak pertanyaannya baik-baik ya. Teman-teman yang Satu boleh lagi duduk. ya. Boleh duduk yang di depan? Duduk dulu. Oke, silakan ya. Oke. Ini pertanyaannya pertanyaan yang paling pertama tadi dokter ajukan. Siap-siap ya. Udah siap semuanya? Seperti biasa tunjuk tangan dulu, baru nanti ditunjuk baru jawab ya. Oke. Pertanyaannya adalah apa itu pornografi? Ini dok yang tahu ini dok. Ulangi. Lagi lagi ya. Ulangi yang cepet ya. Saling semangat, saling cepat. 1, 2, 3. Nama saya Aso dari kelas 6. Jawabannya apa? Pornografi itu kayak video seks atau video yang tidak senonoh, tidak baik, tidak boleh ditonton. Selain video apa lagi? Enggak semuanya video, ada apa lagi? Ada foto, suara, atau dari postur tubuh atau enggak gerakannya.